lagi-lagi ditegur dan ditutup paksa oleh aparat kepolisian dan pemerintah kota pelayanan Pastor Andi Simon. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Saya baru saja mendapatkan video berita dari Kompas TV dan lain-lain menjelaskan tentang penutupan tempat pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Katanya bisa pemicu penularan COVID-19 karena banyak orang datang minta didoakan. Kita lihat dulu ya, ini beritanya. Diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19 dengan mengumpulkan sejumlah orang di aula pertemuan. Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan melakukan pembubaran paksa di salah satu tempat pengobatan alternatif di kawasan Marta Dinata, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pasalnya di lokasi tersebut diduga ada warga dari luar kota yang ikut mengantri untuk mendapatkan penanganan pengobatan tradisional, sehingga dikhawatirkan berpotensi menjadi wabah penyebaran COVID-19 dan menimbulkan klaster baru. Satgas COVID-19 Kota Balikpapan menutup sementara waktu lokasi tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dengan adanya penutupan ini, penghentian sementara. Dengan adanya penghentian sementara ini, kami dari pihak Polsek Balikpapan Utara tetap melakukan pemantauan di wilayah yang ada di sini. Apabila masih ada yang datang, kami himbau untuk mentaati ketentuan pemerintah yang sudah dikeluarkan oleh Wali Kota Balikpapan. Karena kondisi Balikpapan, COVID maupun secara nasional maupun daerah cukup tinggi. Tingkat rumah isolasi, tingkat ininya juga cukup, termasuk dari Dinas Kesehatan ya. Rumah sakit juga lumayan penuh ini. Jadi salah satunya itu. Yang kedua, karena kan kita ada protokol kesehatan 5M. Kalau yang lain sudah diikuti, masker dan lain sebagainya sudah. Cuman kerumunan ini yang agak susah. Karena yang kebetulan yang datang ini orang-orang dari luar daerah tanpa diundang, datang karena berobat. Sementara pengurus tempat pengobatan alternatif menerima sanksi yang diberikan tim Satgas COVID-19 dan mengakui jika banyak warga yang mendapatkan pengobatan di lokasi tersebut. Maaf, bukan pengobatan alternatif, saya luluskan ya. Jadi sini Pastor Andi Simon itu menjalankan tugas kewajibannya sebagai seorang pastor dan dia melaksanakan doa untuk kesembuhan setiap orang-orang yang datang yang berkerinduan untuk didoakan. Nah, itu yang kita lakukan kerjakan. Jadi dia melaksanakan tanggung jawabnya menyandang predikat pastor. Pasca pembubaran dan penutupan, gugus tugas COVID-19 akan mengawasi kawasan tersebut karena dikhawatirkan ada warga yang nekat datang untuk mendapatkan pengobatan. Ya, itu dia, cukup memprihatinkan memang. Pelayanan yang untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat kepada sesama ditutup, dihentikan, tidak boleh melakukan pelayanan. Wow, sangat-sangat disayangkan. Cuman ada tadi pernyataan yang saya kurang setuju ya, termasuk tadi ada juru bicara hambanya Pastor Andi Simon mengatakan dan menjelaskan bahwa ini bukan pengobatan alternatif. Kayak dukun aja ya kan. Pelayanan ini murni untuk menolong orang tanpa pamrih ya. Bukan pengobatan alternatif. Ini dari kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan yang menyembuhkan. Seperti itu. Nah, secara pribadi saya ingin katakan, please, pahami dong sikon ini saudaraku. Siapa saja ya yang selalu datang menemui Pastor Andi Simon berharap didoakan, tolong ini pahami sebagai problem yang harus kita jaga bersama begitu. Karena saya lihat ini bisa menjadi jebakan begitu.
Ya, ini bisa jadi jebakan karena nanti orang mengira bahwa anak Tuhan atau orang Kristen itu nggak taat aturan, tidak mengindahkan protokol kesehatan. Padahal hambanya Pastor Andi Simon tidak begitu. Dia selalu digerakkan oleh belas kasihan. Pada saat ada orang datang minta didoakan, sudah terlanjur datang begitu ke YHS. Bagaimana? Dan datang sampai ada yang bersujud, minta tolong, menangis. Terus beliau bagaimana? Diam saja. Tidak berbuat apa-apa. Itu bukan ciri anak Tuhan. Jadi ini harus kita lihat sebagai hal yang penting. Dan kan ada alternatif. Beliau melakukan doa di pagi hari di Facebook. Ada juga tontonan di YouTube. Itu kita manfaatkan untuk sementara waktu, ya. Bukankah doa itu bisa berkuasa, tidak dibatasi ruang dan waktu? Ya. Jadi mari kita jaga bersama-sama. Jangan ini terulang lagi. Nanti lama-lama hambanya Pastor Andi Simon bisa mendapatkan hal yang lebih berat. Teguran yang lebih berat begitu dari pemerintah karena dianggap tidak taat aturan. Ya. Jangan sampai hati yang penuh dengan belas kasihan itu menjebak hambanya Pastor Andi Simon. Ya, saya lihat ini sudah berulang kali, sudah ditegaskan oleh hambanya, ditegaskan oleh tim, jangan datang dulu, ya, tapi tetap datang. Jadi ini kita harus perhatikan bersama, jangan nanti sampai hambanya mendapatkan hal yang lebih berat seperti itu dari pemerintah. Kita harus jaga bersama seperti itu. Jadi ya, doa di rumah saja, doa melalui online saja, dan percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Apalagi saudara yang notabene beragama Kristen, yang punya pengalaman ibadah bersama Tuhan, doa pribadi saja. Percaya kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi. Karena Tuhan melihat kedalaman hati. Ya, jangan sampai keropos imanmu bergantung kepada satu hamba Tuhan dan mengira doamu tidak berkuasa. Harus didoakan oleh hambanya, tidak salah. Tetapi kalau saudara tidak percaya dengan doa pribadi atau orang terdekat harus datang jauh-jauh kepada Pastor Andi Simon, itu jadi masalah. Ya, ini masa pandemi, mari kita jaga bersama-sama demi kebaikan kita semua. Tuhan memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth